Uh. Yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arfian Dharma SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 11 TBSM pada materi Sistem Pelumasan di SMK Negeri 2 Kisaran. Nanti setelah ini saya akan menampilkan video hasil dari rekaman video yang saya ambil pada hari ini. Mohon masukan dan saran agar video saya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Bambang pimpin doanya. Sudah. Ya, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bambang yang telah memimpin doa. Ya, seperti biasa nak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, maka dari itu kita akan melafalkan pengucapan Pancasila secara bersama-sama. Mohon berdiri semua nak. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Eriko yang telah memimpin kawan-kawannya untuk melafalkan Pancasila. Mari nak duduk kembali. Baik nak, sebelum kita membahas materi, saya akan absensi dulu kehadirannya. Ya, walaupun ini kondisi sedang hujan, tapi kalian tetap bersemangat untuk datang ke sekolah. Luar biasa. Angga Rianto, Bambang Irawan, Hadir, Pak. Bagas, Eriko, Najar, absen ya. Hadir, Pak. Nanda Rian Hidayat, Hadir, Pak. Ridho Abdi, Hadir, Pak. M. Sabili Purba, Hadir, Pak. Rizky Ritonga, Hadir, Pak. Rio Irfan. Oke, jadi satu orang yang tidak hadir ya nak ya. Mohon nanti diingatkan kawan yang tidak hadir untuk menghubungi saya biar saya berikan tugasnya supaya rekan kalian tidak ketinggalan pelajaran hari ini. Oke? Semangat pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke nak, sebelum kita masuk ke sistem pelumasan, ya. Minggu lalu itu kan kita membahas tentang sistem bahan bakar injeksi sepeda motor. Ada yang masih ingat apa itu injeksi? Oke, silakan. Sabili. Sistem injeksi adalah sistem yang menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan cara mengkabutkannya, Pak. Oke, terima kasih untuk Sabili. Tepuk tangan nak untuk Sabili. Oke nak, jadi luar biasa ya. Kalian masih ingat tentang materi minggu lalu. Jadi nak, di pertemuan ini kita akan membahas sistem pelumasan. Ya, jadi
harus ada dua KD yang harus kalian terpenuhi. Yang pertama itu ya, memahami prinsip dari sistem pelumasan. Yang kedua itu merawat secara berkala sistem pelumasan. Oke. Nah, sebelum saya jauh masuk ke materi, ada yang masih ingat ya, atau ada yang tahu apa itu sistem pelumasan? Oke, coba Bagas. Sistem pelumasan adalah untuk melumasi komponen pada mesin agar tidak terjadi gesekan. Terima kasih Bagas, tepuk tangan untuk Bagas. Ya, jadi sistem pelumasan fungsinya untuk melumasi, dan pasti menjadi perapat, mengurangi gesekan. Nanti kita bahas lebih dalam. Ya, jadi manfaat nanti dari kalian mempelajari ini paling tidak kalian bisa mengetahui cara mengganti oli, cara merawat dari sistem pelumasan, dan mencari masalah kenapa sih setiap ganti oliku jadi berkurang, kan gitu. Volume olinya berkurang jauh, yang awalnya 0,8 bahkan 1 liter bisa jadi hanya tinggal setengah bahkan sepertiganya gitu. Oke, nanti kita bahas. Nah, seperti biasa nak, nanti di pelajaran ini kalian akan saya bagi kelompok ya. Kalian akan saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok, di mana nanti akan saya tampilkan video dan saya berikan masalah di LKPD itu yang akan kalian bahas secara kelompok. Nah, nanti di akhir saya akan berikan tes untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang saya berikan. Paham? Nah, jadi nanti di pertemuan ini saya akan memberikan materi sedikit ya, materi penghantar. Berikutnya saya nanti akan tampilkan video, dan berikutnya nanti kalian akan melakukan praktek, dan di situ kalian sambil berdiskusi. Berikutnya nak, ini kalian akan saya bagi kelompok 1, 2, dan 3. Oke? Tapi ini nanti saya bagikan LKPD 1 orang 1 nak, untuk supaya nanti diskusinya itu lebih aktif. Oke? Silakan Bagas dibagikan, saya minta tolong. Pastiin semua dapat ya nak. Oke, sisa 1 ya, karena Najar nggak datang. Oke, mohon diperhatiin LKPD-nya. Nanti saya akan jelaskan sedikit materi tentang sistem pelumasan. Dari sistem pelumasan, kita tahu sistem pelumasan itu di bayangan kita udah pasti oli. Ya, di sepeda motor kalau nggak ada oli, apa yang terjadi? Ada yang bilang ngasep, ngejim, apalagi lengket, apalagi Gesekan di komponen mesin. suaranya berisik karena ada gesekan yang terlalu besar gitu. Nah, di sini ya, bener nak, fungsi oli itu yang pertama itu sebagai anti gesek. Yang namanya dinding silinder itu kan ada piston tuh, kan naik turun, ada dindingnya. Kalau nggak ada oli, apa yang terjadi? Baret ya. Nah, berikutnya sebagai bantalan, baru pendingin ya, jelas. Bayangkan sepeda motor kalian, kalau misalkan aja udah lama nggak diganti oli, sepeda motornya pasti panasnya terlalu tinggi. Itu piston pergerakannya cepat ya. Kalau nggak ada oli, apa yang terjadi? Bisa jadi lambat dan apalagi macet. Kalian bayangin, misalkan sepeda motor yang matic tuh. Sepeda motor matic itu kan mesinnya di bawah tuh dalam. Pendinginnya dari mana, Pak? Ya dari oli ini tadi gitu. Oke, nanti kandungan oli kita bahas nak. Ya, nggak bisa juga kita pakai oli sembarangan. Misalkan oli untuk sepeda motor matic, oli untuk sepeda motor bebek, sepeda motor sport, dimasukin aja. Yang penting ada olinya, Pak. Sekali oke nak, berkali-kali apa yang terjadi? Terjadi kerusakan di sepeda motor kalian. Di oli sebagai pembersih. Kalau kalian perhatiin, waktu kalian ganti oli, terkadang itu kan oli gitu dibuka, kalian pegang gini kayak ada debu-debu ya. Ya. Bisa jadi itu karat, ya, bisa jadi debu karena pembakaran. Dari pembakaran di mesin itu ikut ya. Ya.
Di oli juga nak ada namanya viskositas, kekentalan. Ya. Jadi kalau kalian beli oli, itu kan ada kode, contohnya seperti ini. Ya. Di sini ada kode, misalkan SAE 10W 40. Ada yang 20W 40 API-SJ. Pernah nggak kalian berpikir itu apa artinya? Ini kan setiap merek oli beda-beda nak. Ada ini 10W, yang ini tadi 20, ini 10W 30. Artinya apa? Ya, kalau indeks angka dia semakin besar, semakin tinggi, dia semakin kental. Kenapa? Daerah kita ini kan daerah tropis nak. Kadang panas, kadang dingin, ya. Jadi dia menyesuaikan dengan kondisi kita di sini. Di situ kan ada W. W itu winter artinya. Winter. Ya, keadaan dingin. Nah, di saat dia keadaan dingin, kekentalannya jadi 20. Oke? Keadaan suhu normal dia 40. Jelas? Ya, jadi viskositas itu kekentalan tadi kan saya bilang. Nah, viskositas juga sebagai ini membuat lapisan oli, kemampuan oli untuk membuat lapisan oli di komponen yang di mesin gitu. Oke? Nah, ini perbedaan viskositas oli, ada single grade, ada multi grade. Oke, yang tadi SAE 30 dia single nak, ya. Kekentalannya berubah banyak jika suhu berubah. Oke, jadi kalau suhunya berubah, kekentalannya ikut berubah terlalu banyak. Nah, kalau dia yang multi grade, dia kekentalannya tidak banyak berubah bila suhu berubah, karena dia menyesuaikan tadi. Keadaan dingin maksimal dia 10W encernya gitu. Keadaan panas ya, keadaan dingin bisa jadi 30, suhu normal dia 30. Nah, ada yang tahu SAE apa? Ya, apa Eriko? Society of Automotive Engineering. Oke, ya, jadi SAE itu ukuran kekentalan umumnya pada oli, ya, singkatan dari Society of Automotive Engineering. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semakin tinggi temperatur oli, kekentalannya juga semakin turun kekentalannya. Di sepeda motor itu kan ada namanya API service, ya. API service apa itu? American Petroleum Institute. Ya, dia mengatur standar tinggi huruf. Misalkan S, depannya kan S, lalu S. Dia semakin tinggi kan ada SA, SJ. Kalau semakin tinggi sampai mendekati Z, olinya semakin bagus, kandungannya semakin bagus gitu. Makanya kalau oli murah nanti kalian bandingin sama oli yang mahal, SJ-nya itu berbeda. Ya, pernah nggak kejadian nih lah, pengen ganti oli, nggak ada lagi olinya. Kenapa? Pernah kan? Itu kemana coba olinya? Itu tadi bisa jadi karena olinya tidak bagus kandungannya. Kan saya bilang tuh, Jaso. Kan ada tadi di awal saya bilang, ada Jaso MA, Jaso MB. Ya. Jadi Jaso MA untuk apa? Untuk motor 4 tak manual. Itu pakai yang Jaso MA. Gesekan yang sepeda motor transmisi manual dengan otomatis lebih tinggi yang manual gitu. Oke? Ya. Baru ada yang untuk matic dia Jaso MB. Berikutnya kalau tadi oli, sekarang filter oli atau oil filter OF bahasa kalian ya. Nah, Pak, di Yamaha atau sepeda motor Pak ada oil filternya? Ada. Di mana nanti posisi? Biasa, engkol sebelah kanan. Itu ada dibuka. Selama ini kalian ganti oli Yamaha, ini khusus ya Yamaha ya. Nah, jadi ada oil filternya di situ, filter. Oke. Pemeriksaan oli. Pemeriksaan oli itu ada dua cara. Nah, yang pertama bisa jadi dari
indikator ya, melalui kaca ukur. Biasanya di sepeda motor di bawah ada tuh, ada yang dia pakai stick oli ya. Nah ini video penggantian ya oli dan filter. Penggantian oli pada Yamaha Pegaport yang seperti kendaraan kita nak ya, penggantian tadi oli dan filter oli. Nanti mohon diperhatiin alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke. Wah, ini baru juga posisi baut dan mana yang mau dibuka sebelum kalian praktek gitu. Oke. Nah, tang kombinasi, kunci ring pas, kunci T, corong, kain maju atau kain. Nah, biasa filter olinya itu di sini nak. Nih. Nih. Ya. Di sini. Itu untuk mengisi olinya. Filter oli. Nah, itu baut untuk mengeluarkan olinya. Oke, itu tadi video tentang cara mengganti oli ya pada sepeda motor Pegaport, dan juga cara mengganti filter oli. Oke. Nah, berikutnya ini akan saya tampilkan masalah-masalah yang terjadi biasanya pada sistem pelumasan, dan itu sesuai dengan LKPD kalian. Mohon nanti itu jadi bahan diskusi. Oke. Jadi nanti kalian yang pertama itu memeriksa di kendaraan kualitas dari olinya ya, mulai dari oli dan volume. Oke. Baru lakukan pergantian jika perlu. Ada bahan diskusi mengenai dua masalah yang nanti sesuai di video, mohon diperhatiin. Yang pertama itu masalahnya permukaan oli berkurang. Artinya apa? Mulai dari volume ya, volumenya itu berkurang. Kenapa? Penyebabnya apa? Gitu. Oke. Yang kedua itu terjadinya kontaminasi dari oli terhadap oli gitu. Kontaminasi terhadap oli mulai dari debu, kotoran, bahkan air yang tadi. Ada nggak di sepeda motor? Yang menyebabkan itu apa gitu? Oke? Paham ya masalahnya ya? Oke, nanti dibaca di LKPD. Ya. Apa aja permasalahan kerusakan yang terjadi pada engine yang berhubungan dengan sistem pelumasan? Oke. Yang pertama, permukaan oli mesin terlalu rendah. Oke. Ya. Ya. Permukaannya atau kata lainnya itu level dari oli pelumasnya itu menurun. Oke. Baru yang kedua, kontaminasi oli. Oke, nah itu tadi ya video dari masalah yang akan kalian bahas, yang akan kalian cari atau kalian selesaikan secara diskusi kelompok yang nanti akan kalian presentasikan di depan. Paham? Paham. Oke. Jadi nanti ya kelompok 1 di Bison, kelompok 2 di Pegaport, kelompok 3 di Jupiter. Jelas? Oke. Sekarang silakan bentuk kelompok ya, kelompok 1, 2 dan 3. Oke, ayo. Silakan coba dilihat LKPD-nya, pastikan masalahnya tadi itu sudah sesuai dan sudah tercatat di LKPD itu. Dan mohon diperhatikan langkah-langkah pengerjaannya ya, dan apa yang harus kalian kerjakan. Paham? Oke. Nah, silakan saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi mengenai langkah apa yang mau kalian lakukan, dan nanti setelah itu akan melakukan praktek langsung di sepeda motor. Silakan. Oke lah, waktu diskusi awalnya ya untuk memahami LKPD sudah habis. Oke,
Pastikan semua sudah tercatat. Silakan langsung ke unit untuk melakukan praktek ya secara berkelompok. Ayo. Jika mau dibutuhkan pergantian oli, silakan ya minta sama saya nak, ya olinya gitu. Oke? Satu, ada masalah? Olinya dibuka sedikit oli. Dipasang aja di sini, nanti takutnya masuk. Nah, keluar olinya. Nanti mohon diingat ya, pemasangannya ini kan ada dua nih ya, mana belah dalam mana belah luarnya gitu ya. Oke, jangan sampai kebalik. Pastiin yang tadi tidak terbalik ya Bagas.
Jangan kuat dulu, geser ke yang lain. Oke, sudah semua? Siap. Waktu praktek sudah habis, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, silakan. Ya, silakan hasil yang tadi kalian waktu yang kalian praktekkan masalah yang sudah kalian ini selesaikan, silakan dituangkan di LKPD. Waktunya 10 menit. Ya, pastikan tidak ada yang terlupa untuk dicatat supaya nanti presentasinya di depan juga bagus. Oke? Kelompok 1 ada masalah? Tidak, Pak. Kelompok 2? Tidak, Pak. Kelompok 3? Jadi paham semua, mudah-mudahan nanti hasil diskusinya untuk dipresentasikan juga baik. Oke, silakan. Tadi kan kalian LKPD kelompok ya, silakan nanti disalin ke LKPD ya pribadi masing-masing. Oke, silakan ditulis ke LKPD masing-masing ya. Saya tidak satu orang aja yang menulis. Kalau kelompok nanti kan satu orang aja yang nulis, yang lain tidak gitu. Nanti nak setelah ini kalian presentasikan maju di depan. Setelah itu nanti kita ada penilaian untuk nilai pengetahuan. Oke? Waktunya saya rasa cukup. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Jelas? Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ke depan. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelah kanan saya ada Bambang Irawan, sebelah kiri saya ada Eriko. Pemeriksaan cincin O-ring. Periksa cincin O pada tangki pengukur oli dipstick apakah masih dalam keadaan baik dan tidak bila perlu. Hasilnya O-ring bagus, kesimpulan O-ring tidak perlu diganti. Tuangkan oli ke dalam mesin, periksa ketinggian minyak pelumas pada oli melalui dipstick. Bila kurang, tambahkan sampai batas atas pada dipstick. Hasil oli bagus, kesimpulan oli tidak perlu diganti. Dan penyebab permukaan oli mesin terlalu rendah. Yang pertama, konsumsi oli. Yang kedua, kebocoran oli dari luar. Yang ketiga, ring-ring piston aus. Yang keempat, seal valve stem aus. Yang kelima, ring piston dipasang dengan tidak benar. Nomor 2, jelaskan penyebab kontaminasi oli. Yang pertama, jarang melakukan pergantian oli. Yang kedua,
saringan kasa tersumbat. Yang ketiga, ring piston aus. Yang keempat, valve gauge dan sel valve stem aus. Yang kelima, pemasangan ring tidak benar. Terima kasih. Oke nak, itu tadi presentasi kelompok 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berikutnya silakan kelompok yang lain untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 2, ada yang mau ditanggapi? Menurut kami presentasi dari kelompok 1 sudah cukup lengkap dan bagus sih Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Silakan. Menurut kami penjelasan dari kelompok 1 sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1, ya, kelompok 2 dan 3 merasa diskusi kalian sudah baik. Oke? Apabila tidak ada pertanyaan, diskusinya kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nak, kalau tidak ada lagi ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 nak. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan kelompok 2 untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan penyebab permukaan oli mesin terlalu rendah. Setelah kami diskusikan penyebab permukaan oli mesin terlalu rendah, yang pertama kami memeriksa O-ring. Setelah kami periksa ternyata O-ring masih bagus dan O-ring tidak perlu diganti. Yang kedua, kami memeriksa oli. Setelah kami periksa, oli sudah tidak bagus dan kualitas sudah berkurang dan oli kami ganti. Yang kedua, jelaskan penyebab kontaminasi oli. Setelah melakukan praktikum, penyebab kontaminasi oli adalah permukaan oli mesin terlalu rendah, konsumsi oli, kebocoran oli dari luar, ring-ring piston aus, valve gauge dan seal valve stem aus, ring piston dipasang dengan tidak benar. Kena, baik, itu tadi ya hasil dari pemaparan kelompok 2. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi dari hasil diskusi mereka dan pemaparan mereka. Oke, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1, penjelasan dari kelompok 2 cukup jelas dan mudah dipahami Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kelompok 1, silakan tepuk tangan nak. Berikutnya kelompok 3. Menurut kami penjelasan dari kelompok 2 sudah cukup jelas dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke nak, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan ya dari kelompok 1 dan kelompok 3, silakan kelompok 2 untuk menutup presentasinya. Setelah kami presentasikan, jika tidak ada pertanyaan dan saran lagi, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Karena semua kelompok sudah presentasi, ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk, cepat nak. Oke nak, itu tadi ya, semua kelompok sudah berdiskusi dengan baik, ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya pelajaran hari ini, ya, sistem pelumasan itu sangat penting di sepeda motor, mulai dari mencegah gesekan, ya, sebagai pendingin dan juga sebagai perapat di mesin. Itu tadi simpulan dari saya. Sekarang saya pengen tahu nih simpulan pelajaran dari kalian, sampai mana kalian ini dapat memahami pelajaran hari ini sebelum saya lakukan penilaian pengetahuan. Oke? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, coba Bagas. Hari ini adalah sistem pelumasan sangat penting bagi kendaraan untuk merawat
pada komponen mesin dan untuk mencegah terjadinya gesekan pada mesin. Oke, nah itu tadi ya simpulan yang sangat bagus dari Bagas. Berikan aplaus untuk Bagas. Ya, untuk yang lain nanti saya kesempatan di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, seperti biasa, selanjutnya saya akan lakukan penilaian ya, pengetahuan ya. Nanti ini silakan dikerjakan. Nilai nanti 1 jam setelah ini langsung saya kirim ke grup WA kalian seperti biasa. Oke? Jelas? Mohon dibagikan, Bagas. Ya, itu nak soalnya pilihan berganda. Sejumlah 10 soal. Silakan dilingkari langsung di situ, dibuat namanya, nak. Waktunya 10 menit. Pastiin Bagas semua kawannya kebagian. Ya. Oke, udah semua dapat? Dapat, Pak. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Oke, nak, kerjain semaksimal mungkin supaya nilai kalian bagus, nilai pengetahuannya bagus. Karena tadi waktu dipraktek semua nilainya sudah bagus. Ya, berjalan dengan baik, presentasi juga baik. Mudah-mudahan untuk nilai pengetahuannya juga baik. Oke, nak, waktunya habis. Oke, Bagas, silakan dikumpulkan. Ayo. Ya, silakan. Sudah, nak, sudah. Waktunya sudah habis. Ya, mudah-mudahan nilainya bagus. Nanti saya kirim di grup WA kita. Oke? Ya, terima semua untuk nilai pengetahuan. Ya, untuk bahan ajar yang kalian pegang itu yang sudah saya print outkan, silakan dipegang aja untuk kalian. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan dibaca di bahan ajar itu materi kita tentang transmisi otomatis. Oke? Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya supaya kalian paham sedikit tentang materi yang akan kita bahas. Oke? Mungkin itu aja. Nanti sebelum meninggalkan ruangan, ya, sebelum meninggalkan ruangan, silakan nanti Bagas bantu saya membereskan infokus. Ya. Yang lain nanti di ruangannya disapu, peralatannya disusun kembali. Jelas? Oke, nanti pulang silakan hati-hati, jangan lagi keluyuran, apalagi ini musim penyakit, nak. Ya, musim hujan, supaya untuk pertemuan berikutnya kita bisa hadir semua. Paham? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, seperti biasa, sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa bersama supaya pertemuan kita kali ini berkah dan bisa kita ambil hikmahnya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Silakan. Sudah, siap, berat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bambang yang telah memimpin rekan-rekannya. Silakan nanti pulang hati-hati. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan.